saudari-saudari, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saudari-saudari bisa mengikuti di tempat masing-masing, tetapi speaker mohon dimatikan supaya suaranya tidak kacau ya, saudari-saudari. Walaupun kita tidak bisa mendengar suara semuanya, tetapi kita percaya kita bisa sama-sama melatih roh kita. Lagu akan diputar sekali lagi, diharapkan saudari-saudari bisa mengikuti ya, sambil mengikuti kidungnya. Kidung di nomor 552. Amin. Kita nyanyi sekali lagi. Amin. Saudari-saudari, semoga kita memiliki penghidupan yang berdoa. Karena doa adalah kuasa yang terunggul di jagat. Doa juga adalah kuat kuasa Allah. Amin. Menggerakkan tangan penggerak segala roda hidup yang lintasi buana. Amin. Saya mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk saudari-saudari yang baru bergabung. Selamat datang juga untuk saudari Kuanglan dari Bogor. Puji Tuhan bisa bergabung dengan sidang saudari malam ini. Amin, puji Tuhan. Baik, saudari-saudari, karena waktu, saya persilakan kepada saudara yang akan menyampaikan firman. Amin. Puji Tuhan. Apa cukup jelas suaranya? Jelas. Jelas, saudara. Jelas. Amin. Puji Tuhan, ada kesempatan kembali berkumpul bersama
Amin. Kita yakin ini sungguh adalah belas kasih Tuhan, juga kasih karunia-Nya bagi gereja-gereja, khususnya yang di Sumatera, tapi juga bagi semua yang hadir malam ini ya. Amin. Baik, kita berdoa. Semoga Tuhan sungguh-sungguh memimpin dan memberikan firman yang yang segar pada malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kami Suaranya hilang. Tak ada suara. Tak ada suara, hilang. Sebentar, saudari, sebentar. amin. Ya, maaf tadi ada yang unmute. Jadi kalau nanti co-hostnya unmute, tolong cepat-cepat dibuka lagi, di mute. Saya punya, tolong cepat-cepat di unmute lagi ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, kita amin. Kita bersyukur bahwa kemarin kita sudah melihat satu topik yang indah, yaitu keluarga yang indah bagi hidup gereja ya. Amin. Apa suara saya sudah jelas sekarang? Sudah. Amin. Baik. Saya mungkin akan review dulu beberapa hal dari apa yang dibicarakan kemarin menjadi dasar untuk persekutuan malam ini ya. Amin. Selain indah, tapi kita juga mendengar kemarin bahwa ini adalah satu amanat yang besar ya. Karena apa? Karena ini sungguh-sungguh sangat berkaitan ya, hidup keluarga kita, hidup gereja, keduanya tidak terpisahkan ya. Amin. Karena itu kemarin saudara kita memperlihatkan ya bahwa unit yang terpenting dalam pemulihan Tuhan ya, misi ini memperlihatkan atau menunjukkan kepada kita ada dua hal. Yang pertama adalah gereja ya. Gereja tidak diragukan lagi, ada hal yang terpenting dalam pemulihan Tuhan. Karena gereja merupakan kedambaan hati Allah. Gereja adalah tubuh Kristus, gereja tempat kediaman Allah, gereja menjadi yang paling dikasihi Tuhan karena dia adalah mempelai perempuan Tuhan. Ya. Amen. Dan di Efesus kita juga melihat gereja sangat penting dalam pemulihan Tuhan karena gereja akan terbangun menjadi laskar untuk menanggulangi musuhnya. Amin. Tapi kita melihat setelah gereja atau selain gereja, kita perlu melihat unit yang kedua, yaitu keluarga. Kenapa demikian? Karena gereja, amen, adalah atau ibadah adalah Allah dinyatakan dalam rupa manusia. Ya. Amen. Karena itu gereja secara nyata, secara praktis tersusun oleh keluarga-keluarga. Dan kita tahu bukan kenapa kita mengatakan demikian, karena unit keselamatan Allah adalah keluarga. Ya. Oh Tuhan Yesus. Ya. Dan kita melihat kemarin ya bahwa keluarga ini bukan masalah satu generasi ya. Oh, saya, istri saya, atau mungkin sampai anak saya beroleh selamat. Tapi ini menjadi berkat yang harus turun-temurun ya. Oh, Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena kita melihat hal ini. Bahwa apa? Bahwa Allah memiliki garis yang perlu dipertahankan
yang perlu dijaga, bahkan dilanjutkan. Kita melihat banyak contoh kemarin ya, bahwa ada orang-orang yang mewariskannya kepada keturunan demi keturunannya. Supaya apa? Supaya ada garis, satu garis milik Allah yang dipertahankan, dijaga, dan dilanjutkan. Kita bisa menyebutnya sebagai garis keselamatan Allah. Garis keselamatan Allah ini, kita bisa melihat ada 3 hal yang penting, yaitu apa? Dia merupakan penebusan, dia merupakan garis hayat, dia juga merupakan garis pembangunan. Kita bisa merangkai semuanya dengan mengatakan demikian, bahwa garis keselamatan Allah adalah melalui penebusan di dalam dan oleh hayat dan bagi pembangunan. Saudari sekalian, khususnya para saudari, lihatlah Allah punya garis yang harus dipertahankan, dijaga, dilanjutkan. Tapi kita tahu di alam semesta ini juga ada satu oknum yang akan berupaya dengan sekuat tenaga. Dia akan apa? Akan memutus. Dia akan menghentikan garis keselamatan ini tidak berlangsung. Garis keselamatan ini tidak mencapai pada hasilnya. Kita melihat hasilnya adalah pembangunan. Oh Tuhan Yesus. Karena itu saudari-saudari sekalian, semoga melalui berita kemarin kita bisa menjadi saudari-saudari yang menerima amanat ini. Ada juga saudara, sebenarnya kita semua perlu menerima amanat ini. Bersama-sama menjadi orang yang mempersembahkan diri kita. Menjaga, mempertahankan garis keselamatan Allah, bahkan melanjutkannya. Sampai keturunan, bukan saja pada anak kita, tapi juga kepada anak dari anak-anak kita atau cucu kita, bukan kepada anak dari cucu kita, dan seterusnya. Sampai apa? Sampai garis keselamatan Allah ini mencapai hasilnya, yaitu pembangunan. Oh Tuhan Yesus, saudari-saudari sekalian, sungguh amanat yang besar bahwa kita hari ini ada di dalam pemulihan Tuhan. Kita mengenal begitu banyak kekayaan, kita berada di dalam jalan hayat, di garis hayat. Tapi semoga kita bersama-sama sekali lagi diingatkan, Tuhan, hari ini aku mau melihat garis ini, dan aku tidak membiarkan si musuh merusak, memutus garis ini. Tuhan, kupersembahkan keluargaku Tuhan. Kupersembahkan, persembahkan kembali anak-anakku. Kalau ada yang sudah menjadi kakek nenek, persembahkan cucu-cucuku. Tuhan, mungkin ada yang sampai generasi keempat. Tuhan, biarlah garis keselamatan ini. Garis Allah. Jadi garis yang terus bisa dilanjutkan sampai mencapai hasil ultimanya, yaitu pembangunan yang kita sebut sebagai Yerusalem baru. Oh Tuhan Yesus. Tapi saudari sekalian, kita perlu memperhatikan ya. Sebenarnya kita berada di mana? Di dunia atau zaman yang macam apa? Tadi sudah saya katakan ya. Hari ini tidak saja ada Allah, tapi juga ada musuhnya yang bekerja. Yang mungkin lebih giat dari kita. Kerja untuk apa? Memutus garis ini. Oh Tuhan Yesus. Di atas manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya di atas bumi Allah mendapatkan ekspresinya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Selain itu di atas bumi, supaya Allah punya wakil kuasanya. Untuk apa? Untuk menanggulangi, untuk mengeksekusi musuhnya. Karena itu tentu musuhnya tidak terima. Karena itu kalau kita melihat hari ini, dunia hari ini, zaman hari ini, Tuhan Yesus, apakah kehendak Allah atas manusia sudah tergenap? Apakah di dalam dunia hari ini kita melihat ekspresinya nyata? Apakah kita malah melihat bahwa musuh malah merajalela di atas bumi ini? Oh Tuhan Yesus,
Kita melihat dalam keadaan paling tidak setengah tahun ini, ya, semua foto yang saya ambil ini semua terjadi, ya, bukan yang dulu-dulu. Ini adalah apa yang sedang kita hadapi. Ada wabah penyakit, dan bahkan ini bukan sudah terjadi, sedang terjadi, dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Screen-share-nya belum keluar. Banjir yang saya tampilkan itu masih terjadi. Itu di Jeneponto kalau tidak salah, ya, Sulawesi. Lalu apa? Lalu konflik antar negara, konflik antar ras atau suku bangsa, bahkan antar orang, ya. Ini di Cina dan India, ini bukan yang dulu, tapi hari ini yang sedang berlangsung. Oh, isi screen share-nya tidak tampil. Oh ya. Siapa yang post? Bisa keluar terus share screen ulang. Oke. Apa sudah jelas? Jelas kok. Ya. Baik, saudari-saudari sekalian, inilah keadaan yang kita hadapi hari ini. Kita dalam keadaan yang begitu mengkhawatirkan, mencemaskan. Ya. Melihat berita-berita hari ini, kita sungguh-sungguh berada dalam keadaan yang melihat bahwa apa yang dunia yang sedang kita diami. Ya. Kemarin kita melihat adalah seperti zaman Nuh, zaman yang rusak, zaman yang menuju kepada kebinasaan. Oh Tuhan Yesus. Saya melihat juga satu diagram, ya, satu grafik bahwa bahwa gempa bumi, ya, atau bukan gempa bumi, tapi semua bencana alam di total dari tahun 1970 sampai hari ini 2020, ya, terjadi peningkatan, ya. Peningkatan berapa? Dari sekitar angka 100, kita anggap demikian, ini mencapai 400. Berarti ada 300, jadi dari 50 tahun ini meningkat 300%. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari sekalian, kenapa ini terjadi? Saya yakin ini karena si musuh hari ini bekerja untuk apa? Untuk membuat garis keselamatan Allah berhenti. Ya. Untuk apa? Untuk membuat orang hari ini karena situasi yang demikian mulai apa? Mulai memikirkan bagaimana aku harus hidup, ya. Mulai memikirkan bagaimana aku melindungi diri. Oh, mulai memikirkan bagaimana aku sendiri bisa bertahan hidup. Oh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana mulai melupakan kehendak Allah. Mulai memikirkan hal-hal yang di luar. Oh Tuhan Yesus. Yang kelihatan. Tidak memikirkan perkara Allah. Tidak memikirkan tentang hal-hal rohani. Oh Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita adalah umat Allah. Ya. Apakah respon kita sebagai umat Allah? Sebenarnya di tengah situasi yang demikian, di mana posisi gereja? Saudari sekalian, saya boleh tambahkan satu hal lagi. Sebenarnya kita di dalam pemulihan Tuhan hari ini, apakah kita sungguh-sungguh mengenal situasinya? Ya. Ada satu survei, memang ini dilakukan di Amerika Serikat, ya. Survei mengenai keadaan generasi muda di kalangan
saudara-saudari, ya ini dalam pemeliharaan Tuhan, saudari, ya. Lalu mereka menemukan, ya, di beberapa wilayah, jadi bukan hanya di satu wilayah. Terjadi apa? Terjadi kehilangan satu dari dua generasi muda di dalam pemulihan Tuhan. Berarti apa, saudara-saudari? Berarti angka itu mencapai 50%. Satu dari dua. Bukan satu dari 10, bukan satu dari 5, satu dari 2. Mungkin kita bisa mengatakan, wah, ya itu terjadi di Amerika, ya. Memang mereka punya kebudayaan yang lebih bebas dari kita. Oh Tuhan, tapi saudara-saudari sekalian, hal ini, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak memperhatikan, kalau kita tidak menjadi orang yang melanjutkan garis keselamatan Allah, siapa yang bisa menjamin lanjutan dari pemulihan Tuhan hari ini, bahkan juga di Indonesia. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya tidak mau mengusik sukacita kita semua. Kita bersukacita, saudari-saudari, saya rasa, saya katakan kemarin, mungkin belum pernah ada perbaruan saudari se-Sumatera. Ya. Wah, kita sukacita 2 hari ini kita boleh berkumpul. Tapi saudari-saudari sekalian, ya, mari 2 hari ini, kita juga mau bersama-sama mengenal situasi zaman ini. Ya. Melanjutkan beban dari beberapa hari ini. Ya. Bahkan beberapa bulan ini. Sejak pandemi dimulai. Ya. Dari berita di Memorial Day kemarin. Ya. Oh, perlu menjadi orang mengenal situasi dunia hari ini. Sehingga kita bisa punya respon. Kita punya sikap yang tepat. Oh, tindakan yang tepat. Harus apa yang kita lakukan sebagai umat Allah di dalam situasi dunia hari ini. Saya tidak mau menjadi orang yang terseret oleh keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang mencemaskan. Tapi kita mau berdiri, memandang semua itu dari sudut pandang Allah. Oh Tuhan, lalu bagaimana sebenarnya respon yang tepat dari kita sebagai umat Allah? Secara sederhana, baiklah kita persembahkan diri kita sebagai orang yang berdoa. Beban doa ini sudah dimulai cukup lama, sudah beberapa bulan. Ya. Para sekerja menetapkan mula-mula berdoa 30 hari. Ya. Tapi lalu merasakan ini tidak bisa dihentikan, lalu mulai ditambah. Dan belakangan ini, para sekerja juga bersekutu, ya. Antara yang di Amerika, di Taiwan mereka bersekutu. Lalu para sekerja di Taiwan mengatakan, melalui beberapa doa, melalui beberapa bulan berdoa ini, gereja-gereja, kaum saleh merasakan hal ini tidak boleh dihentikan. Gereja harus bangkit pada ministrinya. Yaitu apa? Ministri doa gereja. Tuhan mengatakan, rumahku adalah rumah doa. Karena itu ada resolusi dari kaum saleh di Taiwan. Apa untuk menjadi orang yang berdoa, bahkan sampai Tuhan datang. Saya tidak tahu apa saudari-saudari di sini mengenal event ini. Ya. Dan saya tidak tahu berapa banyak yang mengikutinya. Ya. Tapi saudari-saudari sekalian, semoga ini bukan menjadi event, tapi ini sungguh-sungguh kita terima sebagai apa? Sebagai respon kita yang tepat terhadap keadaan dunia hari ini, terhadap keadaan zaman di mana kita sekarang berada. Oh Tuhan Yesus. Amin. Karena itu contoh yang paling baik yang kita bisa lihat dari orang yang berdoa adalah Hana.
Tentu kita tidak saja melihat doanya nanti, kita bisa melihat nanti dari berita ini siapakah Hana, bagaimana Allah memakainya, mengapa Allah memakainya, lalu apakah hasil dan konsekuensi dari ministrinya. Saudari-saudari yang terkasih, entah kebetulan atau tidak, lihatlah orang yang bernama Hana ini. Orang yang menceburkan diri dalam ministry doa. Karena Hana di dalam perjanjian lama, lahirlah Samuel. Dan kita tahu bukan di dalam perjanjian baru pun, datangan Tuhan Yesus juga adalah dari seorang saudari yang bernama Hana. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau bukan. Tapi saudari-saudari sekalian, semoga kita melalui beberapa hari ini, melalui 2 hari ini, kita boleh dibawa masuk dalam beban yang sama. Tidak saja saudara, tidak saya saudari, tapi juga saudara ya. Punya beban, punya kedambaan. Tuhan, jadikan aku orang yang bisa mengenal isi hatimu, mengenal zaman ini, dan respon, sikap secara tepat di orang yang bisa melihat situasi hari ini. Lihat garis keselamatan Allah diserang. Garis keselamatan Allah mau dipotong, mau diputus. Tapi bisa bangkit. Untuk apa? Untuk melawan. Untuk berperang. Oh Tuhan Yesus. Inilah kebutuhannya hari ini. Nah sebabnya kami merasakan. Ya, saya merasakan. Ya, setelah mendengar berita ini. Ya, ini saya terus terang katakan berita bukan dari saya, tapi saya merasakan beban ini harus disampaikan. Saya merasa tak perlu bersama-sama memasukinya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang berdiri di pihak Allah, melawan arus ini. Menentang semua perusakan dari si jahat. Sehingga apa? Sehingga tidak ada ekspresi Allah. Sehingga tidak ada wakil kuasa Allah di atas bumi ini. Tapi melalui kita bangkit, memulihkan rumahku, rumah Tuhan sebagai rumah doa. Tuhan bisa kembali lagi mendapatkan ekspresinya, wakil kuasanya di atas bumi hari ini. Amin. Baik, kita melihat mengapa Hana begitu kuat di dalam doanya. Kita perlu melihat latar belakangnya. Ada 2 garis. Saudari untuk bertanya-tanya, atau mungkin sudah ada yang tahu. Ya. Yang pertama adalah garis keadaan saat itu atau situasi hari itu. Yaitu apa? Yaitu bangsa Israel berada pada zaman hakim-hakim. Tapi kita tahu keadaan hakim-hakim. Kita baca seluruh kitab hakim-hakim. Itu adalah keadaan yang tidak normal. Karena apa? Karena bangsa Israel, walaupun mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, ya, banyak suku yang sudah menikmati atau berada pada tanah pusaka mereka berdasarkan pembagian dari Yosua, Kaleb, dan tua-tua. Mereka sudah ada di sana, tapi sayang mereka tidak menjaga ketetapan Allah. Hasilnya mereka ada yang kawin-mengawin dengan suku bangsa di sana. Membuat apa? Membuat mereka kemudian meninggalkan Allah. Karena itu Allah mengutus hakim. Supaya apa? Supaya memimpin mereka untuk kembali berperang, meninggalkan dosa mereka, dan berperang melawan bangsa yang menindas mereka. Nah, mereka pada posisi naik. Tapi seluruh kitab hakim memperlihatkan. Hakim pertama meninggal, bangsa Israel kembali menurun. Sehingga Allah harus mengutus hakim yang kedua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi seluruhnya menjadi garis yang naik turun. Tidak normal.
Saudari, inilah latar belakang keadaan situasi dari menjelang dilahirkannya Samuel. Dan sangat disayangkan ada satu garis lagi yang dalam keadaan konstan menurun. Itu apa? Itu kondisi keimaman. Itu secara konstan merosot, menurun. Kita tahu banyak hal terjadi bahkan di kitab Hakim-Hakim. Ada mereka yang keturunan Harun, keturunan Lewi. Mereka dijadikan imam, tapi imam bagi berhala. Dan sampai, maafkan, latar belakang dari keadaan Samuel atau Hana waktu itu, keimaman begitu rusak, kotor, lemah, memudar, tua renta. Boleh katakan hampir mati, sekarat. Maafkan, saya harus mengatakan, begitu rusak, begitu kotornya. Sampai apa? Sampai anak Imam Eli, Hofni dan Finehas. Kita mengatakan, mereka tidur dengan perempuan-perempuan di kemah pertemuan. Oh, saudara-saudari, keadaan apakah saat itu? Keadaan yang naik turun, kan begitu merosot. Oh Tuhan, keadaan yang boleh katakan mungkin garis keselamatan Allah begitu menipis. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan seperti itu ada Hana. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan tetap ada satu prinsip, memanggil para pemenang. Itulah selalu prinsipnya. Kalau kita melihat sekali lagi, sebenarnya seluruh keadaan manusia itu sebanding dengan apa yang kita lihat di slide sebelumnya. Yaitu apa? Keadaan manusia. Seluruh sejarah manusia adalah naik turun, naik turun. Ya. Begitu merosot sampai apa? Allah kemudian memanggil seseorang. Memulihkan keadaan itu. Kembali mencapai standar kehendak Allah. Seluruh manusia, ada 4. Kita bisa katakan demikian. Sama ras Adam, ras ciptaan. Kita tahu ras Adam, keturunan Adam gagal. Sampai zaman Nuh. Allah begitu, Alkitab mengatakannya, Allah begitu kecewa. Sudah menciptakan manusia. Oh Tuhan Yesus. Allah yang di awal kejadian mengatakan, sungguh amat baik. Karena mendapatkan ciptaan yang serupa dengan gambar dan rupanya. Tapi sampai satu titik di zaman Nuh, Allah mengatakan begitu kecewa, menyesal menciptakan manusia. Dan dikatakan manusia menjadi seluruhnya daging. Oh Tuhan Yesus, inilah ras Adam. Tidak bisa memuaskan Allah, gagal bagi kehendak Allah. Karena itu apa? Allah memusnahkan ras Adam dengan menurunkan air bah. Tentu Allah tetap menjaga garis keselamatannya. Karena itu dia mendapatkan Nuh, orang yang berkenan, orang yang dapat kasih karunia padanya. Supaya supaya garis keselamatan Allah tetap berlangsung. Sampai kemudian dari Nuh, lalu kemudian timbullah ras Abraham, orang yang terpanggil. Kita bisa katakan ada 2 bagian atau 2 subras bagi Abraham, yaitu yang bumia dan yang surgawi. Yang bumia adalah bangsa Israel. Mereka sama seperti janji kepada Abraham, menjadi apa? Keturunan yang seperti pasir di tepi pantai. Sedang hari ini gereja menjadi seperti bintang-bintang di langit, menjadi ras Abraham secara surgawi. Tapi maafkan saudari-saudari sekalian, kita melihat ras Adam, keturunan Adam gagal. Lalu bagaimana dengan keturunan Abraham?
Yang buminya kita tahu, kita sudah melihat grafiknya tadi. Setidaknya pada zaman itu terjadi keadaan yang begitu sangat menyedihkan. Dan kita tahu sebenarnya kalau kita lanjutkan, memang ras bumi Abraham bisa mencapai puncaknya, ya. Memulihkan. Ada kerajaan, ada bait suci, ya. Kita lihat setelah itu kemudian gagal dan gagal. Sampai mereka harus menjadi orang yang terbuang. Oh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan ras Abraham? Turunan Abraham yang surgawi. Kalau kita melihat Wahyu pasal 2 dan 3. Sebenarnya kita melihat tidak ada yang begitu bisa dibanggakan dari keturunan yang surgawi. Karena apa? Karena lebih banyak keadaan yang harus dicela oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengirimkan surat kiriman kepada gereja-gereja di Asia Kecil. Yang menjadi apa? Menjadi lambang dari histori, dari sejarah keadaan gereja-gereja. Bisa dikatakan itulah keadaan gereja nanti sampai Tuhan datang. Oh Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan. Allah tidak bisa gagal. Allah, amen. Di dalam setiap keadaan yang demikian, selalu, amen. Selalu mendapatkan orang yang berkenan di hatinya. Orang yang mendapat kasih karunia di matanya. Itulah orang-orang yang kita sebut sebagai ras para pemenang. Haleluya. Ada ras para pemenang. Amin. Tapi ras para pemenang bukan datang begitu saja. Ras para pemenang. Ada orang-orang yang perlu berjerih lelah. Kalau kita bisa mundur sedikit, kita melihat bagaimana di dalam situasi hakim-hakim yang begitu menyedihkan, imam yang begitu bobrok dan merosot, bagaimana Allah bisa memulihkan atau mempertahankan garis keselamatannya. Puji Tuhan, ada seorang Hana. Oh, karena ada seorang Hana yang sedemikian, Allah bisa mempertahankan garis keselamatannya. Allah bisa apa? Allah bisa memanggil, Allah bisa mendapatkan ras pemenang. Orang yang di dalam garis ras atau keturunan para pemenang. Oh, saudara-saudara sekalian, ini kabar sukacita bahwa apa? Bahwa kita hari ini boleh diselamatkan. Kita tidak saja menjadi keturunan Adam, kita semua bernenek moyang Adam. Kita semua hari ini, amen. Puji Tuhan, kita menjadi apa? Menjadi keturunan surgawi dari Abraham, ras yang terpanggil. Kita berbagian di dalam gereja. Tapi tidak cukup, saudari. Kita perlu maju. Oh, melihat keadaan situasi dunia hari ini. Oh, Tuhan Yesus. Melihat keadaan hari ini. Apakah ada ekspresi Allah? Apakah ada kuasa Allah ternyata? Apakah nama Allah dikuduskan? Oh, kita bangkit. Saudari, semua kita malam ini punya resolusi sedemikian. Kita mau mengatakan, Tuhan, aku mau berada di dalam ras ini. Kita sudah menjadi milik atau menjadi bagian dari ras Adam. Kita menjadi bagian dari ras Abraham. Semoga melalui 2 hari berita ini, kita semua berada di dalam ras para pemenang. Oh, para saudari, saya berharap semua yang malam ini mendengarkan bisa mempersembahkan diri kita. Tidak saja para saudari, saudara-saudara, saya mempersembahkan diri kita. Konsekrasi Tuhan, aku tidak saja cukup menjadi ras ciptaanmu,
akan menjadi ras yang terpanggil. Tapi aku Tuhan, menjadi orang yang berdiri di pihak-Mu pada zaman ini. Oh Tuhan, menjadi para pemenang. Amin. Baik, kita melihat sedikit tentang doa Hana. Doa Hana di sini ada gelar atau status yang khusus ketika dia mengatakannya. Yaitu dia mengatakan Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Lord of Hosts. Ya. Memang itu bisa dikatakan demikian, Lord of Hosts adalah Tuhan semesta alam. Jadi dalam bahasa Ibrani itu adalah Yehovah Sabah. Saya nggak tahu ini terkenal tidak di kalangan kekristenan. Ya. Yang saya sering dengar mungkin Yehovah Jireh dan lain sebagainya. Tapi ada istilah ini, ada gelar ini, Yehovah Sabah. Artinya apa? Artinya dia adalah Tuhan dari army, ya. Tuhan dari pasukan, dari satu laskar. Oh, Tuhan Yesus. Saudari-saudari, lihatlah. Hana mengenal zamannya. Hana mengenal siapakah Tuhan. Tuhannya adalah Tuhan dari satu pasukan. Tuhannya adalah Tuhan dari satu laskar. Kenapa demikian dia mengatakan? Perlu mengatakan Tuhan, Engkau adalah Tuhan semesta alam, Engkau Tuhan dari satu laskar. Karena apa? Karena keadaan yang begitu bobrok. Keadaan yang begitu kasihan dari bangsa Israel saat itu. Nah, itu dia berteriak, Tuhan. Walaupun dia tidak secara harafiah berteriak, ya, dia menangis terseduh-seduh, dia berkomat kamit waktu itu, ya. Saya yakin dalam hatinya. Oh, dia berteriak, Tuhan semesta alam. Oh, Tuhan, kepala dari segala pasukan. Tuhan, lihatlah keadaan yang begitu menyedihkan. Keadaan yang kalah dari bangsamu, dari umatmu. Karena Tuhan perlu engkau sebagai kepala dari pasukan dari laskar. Bangkitkanlah laskar ini. A mass of person, ya. Sekelompok orang, ya. Kelompok orang menjadi laskar. Oh, dia mengenal. Karena itu dia meminta dengan tepat. Memanggil Tuhan dengan tepat. Bahwa dia adalah Tuhan dari kepala atau kepala dari pasukan. Kepala dari suatu atau sebuah laskar. Dia menggugah Tuhan. Tuhan, ingatlah. Kau bukan hanya Yehovah yang mencukupkan kepenuhan kebutuhan umatmu. Yehovah adalah aku adalah. Dia adalah segala sesuatu bagi umatnya. Tapi dia juga Yehovah Sabah. Dia adalah Tuhan dari satu laskar. Dia menggugah Tuhan. Di manakah laskarmu? Di manakah pasukanmu, Tuhan? Umatmu begitu dalam keadaan yang bobrok, rusak, kalah. Tuhan, kau kalah pasukan. Kau harus bangkitkan kelompok orang diri di pihakku. Bangkit menjadi pasukan, memimpin umatmu masuk dalam kemenangan, menjaga garis keselamatanmu. Oh Tuhan Yesus. Saudari-saudari sekalian, tahukah situasi apa saat itu Hana berada? Dia dalam keadaan mandul, dan mandul waktu itu kita tahu keadaan tidak beranak, jadi keadaan yang sangat hina. Tidak saya demikian, bahkan Tuhan mengatur ada Penina, dia berbagi suami ya, dengan
yang bernama Elkana dengan seorang perempuan bernama Penina. Saudari, inilah situasi Hana. Dia mandul, sedang Penina punya sejumlah anak. Dia dalam satu kehinaan, tidak saya dalam satu kehinaan. Dia juga punya Penina. Penina ini bagaimana kita melihat sering mengolok-olok, mencemooh, mengejek. Lihat, aku punya anak. Bagaimana denganmu? Oh, selesai sekalian. Situasi yang demikian. Saya tidak tahu situasi apa yang kita hadapi sekarang. Situasi dalam keluarga, situasi dalam pelayanan kita. Ya. Maka kita punya keadaan itu. Saya beritahu saudari-saudari sekalian, itu menjadi situasi yang membawa berkat. Saya tidak katakan mandul itu adalah berkat. Di situasi itu bisa menjadi berkat. Kalau kalian punya keadaan banyak orang mengejek, menghina di dalam pelayanan kita, sepertinya kita tidak ada hasil yang bagaimana. Tapi saudari-saudari sekalian, kalau kita punya sikap yang tepat seperti Hana, mau datang kepada Tuhan, mau berseru, berteriak kepada Tuhan, oh itu akan menjadi berkat. Jadi saudari sekalian, memang situasi Hana tidak bisa kita rasakan. Saya punya anak. Dan mungkin dalam pelayanan ada sedikit yang bisa saya bagikan. Oh Tuhan Yesus. Tapi saudara sekalian, mungkin kadang-kadang ada saat-saatnya kita punya pengalaman atau situasi seperti Hana. Ya. Kita di dalam hina, sepertinya melakukan banyak hal, tidak ada hasil. Dan saya demikian juga ada banyak tekanan ya dari seorang Penina ini. Membuat apa? Membuat Hana punya keadaan yang menangis, berpuasa, berteriak, berdoa, bahkan bernasar. Ini keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi saya beritahu saudara, ya, kami sama training akan memakai kitab Yeremia. Berapa saudara-saudari bersama saya menuntut, kita melihat kitab Yeremia. Ya. Allah di dalam kelemah lembutannya. Allah di dalam keadil benarannya. Tapi dalam kelemah lembutannya dia mendapatkan Yeremia. Orang yang demikian lemah lembut juga. Sampai dia tidak punya keberanian. Dia mengatakan, aku orang yang masih muda dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika dia melakukan pelayanannya, bangsa Israel menolak. Tua-tua, imam-imam mengucapkan perkataan yang bertentangan, berkebalikan dengan Yeremia. Karena itu Yeremia punya kitab ratapan. Mengingat ini saya merasakan, begitu sejalan. Ya. Saya rasa ini benar-benar perkataan yang pada waktunya kita harus dengar. Tuhan Yesus. Maka kita hari ini bagi kehendak Allah. Lihat situasi hari ini. Bagi ekonomi Allah, bagi pemulihan. Ada dalam keadaan seperti Hana waktu itu. Bisa menangis, berpuasa, berteriak, berdoa, bernasar. Tuhan, Engkau Tuhan, kepala dari pasukan. Di manakah pasukan? Hari ini dunia, hari ini zaman ini masih di dalam masa peperangan. Tapi di manakah laskarmu Tuhan? Oh Tuhan Yesus. Semoga kita bisa menjadi orang-orang sedemikian. Oh di dalam situasi seperti itu. Nah, kalau kita melihat doanya, dan sebenarnya itu bukan doa. Alkitab sangat jelas menyatakan, itu adalah satu nasar. Dia mengatakan, ya, nasar itu adalah masalah hidup dan mati. Ya. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ingatlah ada seorang hakim, dia bernasar, kalau Tuhan memberi kemenangan,
maka dia akan mempersembahkan apapun yang menyambut dia. Dan sangat maafkan kurang ajar sebenarnya dia, karena biasanya anjingnya yang menyambut dia pertama kali. Karena itu entah bagaimana dia mungkin sembarangan atau tidak, saya kurang tahu. Tapi lalu dia menemukan setelah selesai memimpin bangsa Israel, lalu yang menyambut dia pertama kali datang di rumah waktu dia pulang adalah anak perempuannya. Dan itu harus diperhitungkan. Dia harus mengorbankan anak perempuan. Saudari, nasar. Hana bukan berdoa, dia bernasar, hidup dan mati. Karena apa? Keadaannya tadi sudah kita begitu mendesak dia. Oh Tuhan. Dia mengatakan juga dengan cara jelas, beri aku seorang anak laki-laki. Dia mengatakan, Tuhan berikan aku seorang anak, tapi anak laki-laki. Tapi dia tidak saja jelas dengan keadaan dia. Ya. Dia juga jelas akan keadaan Yehova dan keadaan Tuhan waktu itu. Karena itu dia bilang, dia katakan, Tuhan, aku akan meminjamkannya lagi kepadamu untuk seumur hidupnya. Lalu apa? Lalu dia mengatakan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudari, inilah doa Hana, inilah nasarnya. Dia sangat jelas, Tuhan, berikan aku anak laki-laki. Tapi kemudian aku akan meminjamkannya. Oh, Saudara Altin kemarin mengatakan, ini benar-benar satu kegilaan. Dia tidak punya anak, lalu minta anak, lalu akan diberikan kembali kepada Tuhan. Anak yang begitu didambakan, dinantikan loh, langsung dikembalikan. Ah, Tuhan Yesus. Orang macam apakah ini? Tapi orang inilah yang mengenal hati Tuhan dan mengetahui keperluan Tuhan pada zaman itu. Karena itu dia apa? Dia mengucapkan doa yang sedemikian kuat. Beri aku Tuhan, maka aku akan memberikannya kembali padamu. Aku akan meminjamkannya bagi kepentinganmu. Oh Tuhan Yesus. Boleh sejenak lihat, inilah keadaan dua orang ini. Ya. Ada Penina, ada Hana. Kelihatannya yang Penina baik, penuh berkat. Ada sesuatu yang saya tampilkan. Hana ini berbeban berat. Penuh penderitaan, menghasilkan satu anak. Lalu anak ini diberikan lagi pada Tuhan. Tapi kalau kita melihat dalam terjemahan Inggris ada perkataan yang menarik. Ya, bukan dikatakan hanya son, ada terjemahan yang mengatakan male child. Ini mengingatkan kita bukan tentang istilah man child dalam Wahyu pasal 12. Saudari, male child, Hana, yang diminta oleh Hana adalah pemenang. Man child kita tahu dalam Wahyu pasal 12 tentang naga merah, mau menerkam atau memangsa anak dalam kandungan seorang perempuan. Ya. Itu melambangkan atau menandakan para pemenang. Lihatlah doa Hana, kan doa yang sembarangan. Doa apa? Doa bagi pemenang. Dan orang macam apakah Samuel ini? Dia adalah Nasir. Orang yang dengan mutlak mempersembahkan dirinya. Orang yang apa? Orang yang menolak semua kenikmatan duniawi. Ya. Dia tidak boleh mencukur rambut, dia tidak boleh dengan anggur, ya hasil anggur apapun dan sebagainya. Dia juga apa? Dia menjadi hakim yang terakhir. Hakim melambangkan, menyatakan apa? Dia menjadi orang memerintah pada saat itu. Dia juga imam, menggantikan keimaman Harun yang merosot, rusak, memudar, tapi dipulihkan oleh Samuel. Imam menunjukkan apa? Imam yang bisa membawa bangsanya, umat Allah, masuk ke dalam kehendak Allah, hati Allah. Bukankah imam membawa nama-nama bangsa Israel di dadanya, di bahunya, masuk dalam ruang Maha Kudus. Saudari, semoga kita bisa ada di dalam status-status ini. Dia juga nabi. Saat itu firman Allah jarang. Kita mengatakan demikian. Tapi dia dibangkitkan Tuhan menjadi nabi. Melaluinya firman Allah dipulihkan. Lalu dia juga adalah pendoa syafaat. Samuel 12:13 mengatakan, adalah berdosa bagiku kalau tidak mendoakan kau, bangsa Israel.
Saudara sekalian, inilah satu orang dari misi Hana. Saudara sekalian, bukankah mustika kalau kita hari ini apa? Bisa mendapatkan satu orang. Satu orang yang bisa sesuai dengan kepentingan Allah pada hari itu. Pada zaman ini. Orang yang bisa dengan mutlak mempersembahkan dirinya. Di atasnya Allah bisa menitipkan, membuat dia menjadi wakil otoritasnya di atas bumi. Di atasnya ada orang yang bisa memimpin bangsanya masuk ke dalam kenikmatan akan Allah. Imam. Menikmati apa? Roti sajian, menikmati kaki dia emas, menikmati mesbah ukupan, bahkan menikmati mana yang tersembunyi dan sebagainya. Oh, menjadi nabi. Amen. Penuh dengan pembicaraan Allah pada waktunya. Menjadi orang juga bekerja sama dengan pendoa syafaat yang di surga. Supaya apa? Supaya kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Saudara sekalian, maka kalian mau punya misi penina yang sepertinya penuh berkat, ataukah mau punya misi Hana? Oh Tuhan Yesus, di manakah kita hari ini, saudara? Ya. Baik, saya minta kita buka, apa bisa dibuka? Buka mic ya. Yang saudari bagian selatan baca bagian 2B, yang bagian utara Sumatera bagian utara, bagian nomor 1, 2B1, yang kedua bersama-sama. Saya mau kita proklamirkan, ya. Bisa dibuka nggak mic-nya? Saya mau dengar ini menjadi apa? Amin. Baik, kita baca. Amin. Keselamatan Allah yang sama terutama untuk manfaat kita. Allah dengan Amin. Satu, yang utara. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Kita di sini bagi keuntungan kita sendiri atau bagi tujuan Allah. bersama-sama hari ini di atas bumi sedang orang memperhatikan keuntungan sendiri. Yesus. Semoga kita semua bertanya, apakah misi kita hari ini? Apakah kita bisa berbagian dalam misi pada zaman ini? Seperti pada waktu itu misi Hana yang bisa mendatangkan orang, menghasilkan orang yang berguna bagi kepentingan Allah pada zaman ini. Saudari, Tuhan semesta alam, Tuhan kepala dari laskar. Hari ini kita perlu gugah dia, Tuhan bangkitkan laskarmu hari ini. Amin. Amin. Romawi, asal-usul Samuel khususnya adalah dari ibunya yang mencari Allah. Doanya adalah gema dari hasa hati Allah. Doanya adalah kerjasama insani dengan pergerakan ilahi, baik pelaksanaan ekonomi kekal Allah. Saudari, 3 Romawi bicara apa? Bicara prinsip inkarnasi. Allah Maha Kuasa, dia bisa melakukan banyak hal. Amin. Dia menunggu kerjasama insani. Amin. Saudara sekalian, malam ini, mohon di dalam rahmat Allah, dalam kasih-Nya. Oh, kiranya kita bisa mempersembahkan diri kita bekerja sama dengan pergerakan ilahi. Amin. Allah bekerja hari ini sebelum waktu ditutup. Masih dalam prinsip inkarnasi. Allah tidak bisa melakukan sendiri. Terlebih lagi kita tidak bisa bekerja bagi Allah dengan kekuatan kita. Oh, ini ada kerjasama insani dengan pergerakan ilahi bagi pelaksanaan ekonomi kekal Allah. Saudara-saudara sekalian, maukah kita mempersembahkan kerjasama kita yang terbaik? Oh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hana? Dia tidak saya berdoa, Tuhan berikan aku anak. Tahukah apa yang dia minta? Apa yang dia katakan? Tuhan, dia mengatakan sebenarnya, Tuhan berikan aku anak, aku mau mengandungnya, tapi bukan untuk aku, tapi adalah bagimu. Lihatlah kerjasama insani dengan pergerakan ilahi yang begitu indah. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh berharap
Kita semua ada di dalam garis keselamatan Allah ini. Jadi orang-orang yang terpanggil untuk mempertahankan garis keselamatan Allah ini. Dengan secara sederhana seperti Hana. Mempersembahkan diri kita. Amen. Kita melihat sampai F. 3 Romawi F. Saya sungguh mengharapkan ini menjadi doa kita. Tuhan, ilhami aku, kesankan aku. Untuk menjadi seperti Hana yang berdoa. Bukan berdoa dengan sembarangan. Saya tahu dalam keadaan pandemi seperti ini banyak hal. Ya. Ada saudari juga mengatakan, waduh, bukannya tambah enak, bukan tambah santai, kois ya. Di rumah tambah banyak kerjaan. Kan. Nah, banyak hal kita harus doakan. Saya bukan mengatakan tidak boleh berdoa untuk kepentingan kita atau kebutuhan kita. Tapi saudara sekalian, kita perlu berlatih punya doa seperti Hana. Doa yang khusus, beri aku anak laki-laki Tuhan. Berdoa untuk menghasilkan orang seperti Samuel. Agar di dalam zaman yang penuh kebingungan. Ya, di luar sana banyak orang penuh kebingungan. Saya nggak tahu saudari, apa kita juga dalam kebingungan ini. Kita harus punya ketetapan. Harus punya keyakinan. Kita ada di dalam garis keselamatan Allah. Dan aku ada orang bekerja sama. Untuk meneruskan garis ini. Aku mau berlatih berdoa, Tuhan, berikan aku anak laki-laki. Mengakhiri zaman yang penuh kebingungan ini. Agar Kristus Sang Raja bisa datang dengan kerajaan. Tapi untuk hal ini kita lihat ada 2 hal, yaitu di ayat 4 dan 5. Ya. Hana punya kurban. Ya. Dan itu menunjukkan Kristus sebagai realitas dari segala kurban. Lalu apa Hana juga datang di ayat 9. Ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 11. Datang ke depan pintu kemah pertemuan. Saudari, amen. Untuk menjadi orang yang berdoa sedemikian. Kita tidak sekali lagi tidak bisa terlepas untuk mengalami Kristus. Amen. Sebagai perwujudan Allah jasmani dan realitas segala kurban. Kita setiap hari penuh harus punya waktu untuk datang menikmati Dia, makan minum Dia. Dialah realitas segala kurban kita. Santapan kita, kekuatan kita. Tapi saudara ingatlah, Hana juga datang ke depan pintu kemah pertemuan. Dia tahu dia harus datang ke sana. Ya. Dia menghargai tempat di mana Allah menaruh namanya di sana. Ya. Karena itu dia mendoakan doanya di rumah Allah. Saudari, kita perlu mengalami, kita perlu, amen, berada di dalam 2 hal ini. Kristus dan gereja. Saudari, karena itu saya dorong, ingatlah, sidang doa gereja. Bukan hal yang remeh. Kita bisa memang berdoa di rumah kita. Tapi sidang doa gereja, saudari sekalian, perlu menjadi tempat kita melatih doa Hana. Kita secara korporat menjadi Hana. Minta kepada Tuhan kepala laskar. Tuhan dari kepala pasukan. Kirimkan, berikan aku Samuel. Berikan gerejamu hari ini Samuel. Berikan di Medan Samuel. Berikan di Pekanbaru Samuel. Berikan di Pangkalan Kerinci Samuel. Di Jambi, di Bandar Lampung, di semua tempat Samuel Tuhan. Secara korporat kita berdoa. Mendoakan doa yang berkuasa. Sebenarnya bukan Hana yang berdoa. Ketika dia berdoa, sebenarnya dia sedang menggemakan. Tadi kita katakan, itulah kepentingan Allah. Itulah kebutuhan Allah. Allah mau seorang Samuel. Untuk apa? Menutup zaman yang bobrok. Untuk mengubah zaman itu masuk dalam zaman kerajaan. Saudari sekalian, semoga ini menjadi latihan kita. Saya harap setelah 2 hari ini kita kembali masuk ke dalam outline ya. Ya, saya tidak tahu, mungkin di sidang saudari masing-masing di tiap lokal. Kita masuk, kita nikmati, kita cerna, kita masuk ke dalam beban dari berita ini sungguh-sungguh. Tuhan, berikan aku orang yang punya ministry Hana. Sekali lagi saya mengulangi apa ya ministry Hana, apa yang terjadi.
ada situasi yang diizinkan bagi dia. Tidak memiliki anak, berada di bawah cemooh, hina, ejekan, kepedihan, banyak sengsara, dan lain sebagainya di bawah tekanan. Saudari sekalian, pandemi menekan kita. Situasi rumah mungkin menekan kita. Ya. Oh Tuhan Yesus, keadaan gereja mungkin menekan kita. Tapi kalau demikian, bersyukurlah. Itu apa? Itu berarti perkara-perkara Allah mau dikerjakan di dalam kita. Apakah sikap kita? Apakah kita bisa seperti Hana datang ke rumah Tuhan? Menyampaikan nasarnya. Ya. Baik, saya demikian kita harus melihat. Orang macam apa Hana ini? Dia adalah orang yang mengenal tanda atau situasi zaman ini. Yang khususnya berkaitan dengan ekonomi Allah. Jadi kita saya tahu, oh ini ada antikristus mau datanglah, pembangunan bait suci mau dimulai lah, dan lain sebagainya. Tidak saya demikian. Tapi situasi ini, lalu apa kaitannya dengan ekonomi Allah? Tidak saya demikian. Terlebih lagi dari semua situasi itu, dia adalah orang yang mengetahui keperluan Allah. Tidak saya mengenal, oh ya benar, oh Tuhan makin dekat. Tidak. Dia mengetahui keperluan Allah. Tuhan, kau perlu Samuel. Kau perlu anak laki-laki. Tuhan, aku mau mengandungnya. Bukan bagiku, tapi bagimu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, inilah misi Hana. Orang yang mengenal tanda zaman. Orang yang mengetahui keperluan Allah. Dia juga orang yang mengenal firman Allah. Karena itu dia bisa mengatakan, Tuhan, anak ini tidak akan kena pisau cukur di kepalanya dari kecil. Seumur hidupnya dia bagimu. Kenapa bisa demikian? Karena dia kenal firman Allah. Dia tahu kitab imamat. Ada prinsip nasir. Saudari-saudari sekalian, kalian juga perlu menjadi orang yang mendalami firman. Membaca firman. Mau dibangkitkan menjadi Hana. Kita perlu mengenal firman Allah sehingga kita tahu. Walaupun imamat Harun merosot. Walaupun imamat Harun dalam tanda kutip mungkin lenyap. Tapi Tuhan ada nasir. Yang aku bukan dari keturunan Harun. Aku bisa Tuhan mengandung seorang anak laki-laki bagimu. Melahirkannya bagimu. Dan dia melalui pintu samping ini. Melalui pintu kenasiran. Dia akan akan berguna bagi kepentinganmu. Karena itu dia Dia adalah orang bekerja sama dengan Allah dalam doanya. Doanya dirinya sendiri yang berasal dari dirinya. Doanya adalah gema dari keperluan Allah. Allah butuh pemenang pada zaman itu dan itulah yang dia doakan. Allah butuh Samuel dan itulah yang dia doakan. Allah butuh apa? Allah butuh orang mengakhiri zaman dan itulah yang dia doakan. Amen. Dan tindakannya kerjasama sejalan. Yaitu apa? Dia mau mengandung anak bagi Yehova. Saudari, pada zaman itu. Ya, dia begitu mau seorang anak. Tapi dia mau mempersembahkan rahimnya bagi Yehova. Bagi Tuhan. Oh, sungguh luar biasa. Karena itu kita bisa mengatakan, oh, Hana orang begitu kuat di dalam di dalam konsekrasinya. Orang sedemikian maka bisa menghasilkan Samuel dengan 5 status. Yang menjadi nasir, menjadi hakim, menjadi imam, menjadi nabi, dia menjadi orang berdoa syafaat. Kenapa? Karena Hana kerjasama dengan Allah dalam doa, dalam tindakannya. Dia juga orang yang kehilangan hayat jiwanya. Dia seorang pemenang sebenarnya. Dia tidak bagi kepentingannya sendiri. Dia kehilangan hayat jiwanya. Samuel Mustika begitu lucu. Tapi pada saat lucu-lucunya, dia harus bawa ke bawah Imam Eli. Walaupun dia tahu Eli dalam keadaan demikian, tapi dia menghargai keimaman itu. Dia kehilangan hati jiwanya, mungkin dia bisa berargumentasi dengan Tuhan. Saya bisa menjaga anak ini Tuhan. Bisa sambil menikmati tentu kelucuan, kemustikaan Samuel. Tapi dia dalam prinsip garis keselamatan Allah. Dia tetap membawa Samuel pada Imam Eli. Dia kehilangan hayat jiwanya bukan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian. Semoga Tuhan mendapatkan
kita semua. Sekali lagi, di orang sedemikian. Kita tahu bukan kita ada ada istilah atau bukan istilah, tapi kita ada perkataan ini, begetting, cherishing, nourishing, and building. Ya, melahirkan, merawat, mendidik, dan membangun. Lihatlah saudara-saudari. Misi Hana bukan hanya menjadi misi Penina. Ada anak, begetting. Misinya bukan hanya misi yang melahirkan. Misinya adalah misi yang mengubah zaman. Oh, betapa mustika saudara-saudara. Maukah kita demikian? Ketika kita secara pribadi mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau punya misi yang tidak hanya melahirkan, menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan mau menjadi misi pengubah zaman. Dan kita tahu pengubah zaman di sini akhirnya apa? Sebenarnya dari garis keselamatan Allah itu adalah membangun. Ingat, garis keselamatan Allah adalah melalui penebusan di dalam dan oleh hayat bagi pembangunan. Misinya adalah di dalam garis ini. Dia ada dalam misi pembangunan. Kerajaan membawa masuk raja. Supaya apa? Kota kudus dibangun, bait kudus dibangun. Itulah ekspresi Allah dinyatakan. Otoritas Allah di atas bumi juga dinyatakan. Saudara sekalian, inilah Hana, puji Tuhan untuk orang sedemikian di dalam Alkitab. Maafkan saudara-saudari, mungkin saya mengambil waktu lebih banyak dari schedule. Tapi saya harap saudari bisa menerima hal ini. Secara praktis sebenarnya kita boleh katakan misi ini adalah kita wujudkan di dalam doa. Doa yang apa? Sekali lagi doa yang menggemakan hati Allah. Doa yang mengenal kehendak Allah dan berdoa bagi kepentingan Allah pada zaman ini. Itu saudara sekalian. Ya. Sayang sekali kita belum ada akunnya. Ya. Kita harap kita nanti di Sumatera ini ada akun ini. Akun Zoom yang akan kita buka. Kalau tidak 24 jam. Ya. Tapi mungkin adalah dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam akun ini terbuka. Saudara-saudari tahu. Saudari semua bisa sign in ke sana. Pada waktu kalian tentukan, kalian bisa masuk ke tempat itu, kalian berdoa di sana. Ya. Ingatlah tentang para penjaga di atas menara. Ya. Ini zamannya kita berdiri, kita berada posisi ini sebagai penjaga-penjaga di atas menara, berdoa. Akun berbahaya. Jam 10. Kalian masuk, kalian tidak akan terganggu doanya karena kita akan masukkan kalian ke room, ya. Kalian bisa berdoa dengan leluasa di sana, ya. Yang saudari juga bisa demikian. Room terpisah masing-masing. Ya, kita bisa berdoa di sana banyak. Karena kita tidak tahu situasi seperti ini kapan berakhir. Tapi kita mau memanfaatkannya, ya. Tidak saja sendiri berdoa menunaikan misi Hana. Tapi secara korporat kita bisa berdoa menunaikan misi Hana ini. Amen. Berdoa, menggemakan doa atau perkataan Allah yang di surga. Mengikat di bumi apa yang sudah diikat di surga. Lepaskan di bumi apa yang sudah dilepaskan Allah di surga. Oh Tuhan Yesus, Tuhan mendapatkan kita semua. Terus sekalian, baiklah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kata-Mu sudah disampaikan. Kita tahu kami adalah bencana tanah liat Tuhan. Tuhan Yesus, tapi Engkau mengatakan Engkau akan mencurahkan Roh-Mu dengan tidak terbatas. Karena itu sertailah firman-Mu ya Tuhan. Oh, firman dan Roh memberikan hayat bagi semua yang mendengar malam ini. Bangkitkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau mempelajari kebenaran ilahi. Ya, orang-orang bisa melaluinya mengenal kehendak-Mu.
mengenal tanda zaman ini, dan mengerti kehendak-Mu. Lalu berdoa Tuhan supaya Engkau di atas diri kami ada jalan untuk mendapatkan orang-orang yang bekerja sama bagi kepentingan-Mu, bagi kehendak-Mu. Tuhan, sekali lagi Tuhan sertai firman-Mu dengan roh-Mu di hayat yang menghidupkan kami semua. Para saudari Tuhan khususnya di bagian Sumatera ini. Dan semua yang mendengar malam ini Tuhan. Tuhan bangkitkan kami Tuhan. Oh pulihkan Tuhan. Rumah-Mu menjadi rumah yang berdoa. Oh banyak saudari, banyak kaum saleh menunaikan misi doa mereka. Secara pribadi terlebih lagi secara korporat. Berkati doa-doa gereja ya Tuhan. Jadi doa Hana secara korporat. Berdoa bagi seorang anak laki-laki pada zaman ini. Bagi Samuel pada zaman ini. Untuk menutup zaman yang hari ini kurang atau bahkan tidak ada ekspresimu, tidak ada otoritasmu di atas muka bumi hari ini. Oh, berdoa agar nama-Mu dikuduskan, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Tuhan, sekali lagi berkati firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mulia bagi-Mu, berkat bagi gereja-Mu. Amin. Amin. Baik, saudari-saudari, kita ada waktu 5 menit untuk membagi nikmat. Supaya bisa lebih banyak saudari-saudari yang bagi nikmat, kita batasi 1 orang 1 menit. Silakan saudari-saudari. Keluar lagi ya? Keluar kayak nih. Ya, sudah. Yang mau bagi nikmat silakan dibuka speakernya. Yang tidak bagi nikmat boleh ditutup speakernya ya, saudari-saudari. Mari saudari-saudari rebut kesempatan untuk membagikan nikmat. Silakan. Puji Tuhan ya. Puji hari malam ini kita dari Saudi. Ini ya orang ber untuk bisa menghasilkan Amin. perlu orang tahu juga bisa kenal ekonomi Allah. Kehendak Allah hari ini apa? Ada pada pemenang. Tadi di ngomong kita harus menjadi orang yang terus mengenal firman Allah. Harus bekerja sama. Saat kita bekerja sama, kita mendoakan anak-anak kita maupun gereja, itu akan menghasilkan Samuel-Samuel hari ini. Zaman ini. Zaman ini sangat jahat ya. Sangat perlu membawa anak-anak muda ini bisa mengalihkan zaman ini. Menjadi anak-anak pemenang hari ini. Tadi memang aku juga jadi seorang ibu
mungkin nanti ada cucu. Jadi aku kemarin ngomong kita harus seperti orang yang meneruskan zaman yang akan datang, meneruskan generasi demi generasi. Ya, melalui kita dulu, saudari dulu. Ya, yang terutama pasti ibu-ibu yang mengasuh, merawat anak. Tadi perlu kita menjadi teladan buat anak-anak kita, buat anak-anak rohani maupun anak-anak jasmani kita. Jadi, aku sangat nikmati ya. Kalau Hana nggak ngotot berdoa setiap hari, mungkin dia setiap hari, setiap waktu dia berdoa sampai berdoa puasa. Ini berdoa puasa dia bekerja sama dengan Allah. Allah baru bisa bekerja di dalam doa kita. Allah mau berikan Samuel untuk bisa mengalihkan zaman. Hari ini saudari-saudari kita harus menjadi saudari-sesaudari seperti Hana, bisa mengalihkan zaman buat anak muda sekarang. Ya buat anak kita maupun keturunan nanti, maupun untuk anak-anak rohani kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, disambung saudari yang lain. Ingat ya saudari-saudari, waktunya hanya 1 menit per orang. Silakan. Amin. Puji Tuhan, saya terjemah firman malam ini ya. Saudari, maaf sebelumnya tolong kamera dibuka apabila bagi nikmat. Ya, amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya menikmati firman malam ini. Kita perlu menjadi Hana pada zaman ini. Orang-orang yang berdoa bagi kepentingan Allah hari ini. Mungkin situasi kita nggak seperti Hana sampai terjepit sedemikian, tetapi kita juga perlu belajar dalam situasi apapun, kita tetap menjadi orang-orang yang berdoa untuk supaya Tuhan bisa cepat segera kembali. Tuhan bisa mendapatkan pemenang-pemenang pada zaman ini. Oh Tuhan Yesus, ini kiranya Tuhan terus mendapatkan diri kita menjadi orang yang bekerja sama dengan Tuhan. Berdoa seturut hasrat hati Allah. Amin. Puji Tuhan saudari, malam ini juga saya diingatkan kembali bahwa kita tidak cukup hanya menjadi ras yang ciptaan, tidak cukup juga hanya menjadi ras yang terpanggil, tapi Allah memerlukan ras pemenang di zaman ini untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu kita perlu seperti Hana yang bisa peka situasi dan zaman di mana kita hidup hari ini. Yaitu kita perlu menjadi orang yang berdoa. Ya. Berdoa bukan untuk kepentingan kita, tetapi berdoa bagi kebutuhan Tuhan. Hari ini Tuhan memerlukan orang-orang seperti Hana untuk berdoa, Tuhan, gimanakah laskarmu? Tuhan, supaya Tuhan bisa menghasilkan melalui doa Hana, menghasilkan Samuel hari ini. Amin. Tuhan menjadikan banyak laskarnya. Karena itu kita perlu Hana-hana yang berdoa bagi kehendak Tuhan. Amin. Menikmati juga sangat diterangi. Bahwasanya kita perlu menjadi Hana yang berdoa. Tuhan mengizinkan kondisi terjadi di atas diri kita supaya kita lebih ngotot berdoa, bukan doa yang bukan bagi diri kita, tetapi doa bagi kepentingan Allah. Kalau kita lihat pada situasi Bani Israel sedang dalam kondisi yang merosot, diri di pihak Tuhan. Karena itu perlu Hana yang berdoa bagi pemenang, menghasilkan pemenang, bukan bagi diri sendiri. Sepertinya dia adalah di pihak yang tertekan. Tetapi bagi kepentingannya. Dia mengatakan memang dia minta anak ya, tetapi anak ini adalah anak yang diberikan Tuhan. Anak ini adalah bagi Tuhan mendatangkan zaman kerajaan pada manusia. Amin. Amin. Situasi hari ini mungkin sama dengan situasi kondisi hari pada saat itu. Mungkin saat itu kita merasa tidak nyaman, kita merasa nggak tahu harus bagaimana, tapi kita perlu banyak berdoa. Tuhan, Amin.
Amin. Satu orang lagi, saudari silakan. Satu orang lagi. Amin. Puji Tuhan untuk Samuel. Samuel ini ada, puji Tuhan, Samuel adalah orang yang dihasilkan dari ibu yang mencari Allah. Bahkan di dalam doa dari Hana, doanya itu adalah doa yang menggemakan hati Allah. Dan doanya itu bekerja sama dengan pergerakan ilahi hari ini. Hari ini saudari, biarlah melalui berita malam ini, kita bisa menjadi orang yang bekerja sama dengan kehendak Allah. Yaitu bisa menghasilkan seorang Samuel. Dari Samuel inilah Tuhan bisa menggenapkan apa yang menjadi kehendaknya. Dan melalui Hana yang menghasilkan Samuel, bisa memenuhi apa yang menjadi keperluan hati Allah. Saya mengucap syukur melalui malam ini, biarlah Tuhan juga bisa mendapatkan saya terus menjadi orang yang bisa mengenal firman Allah. Bekerja sama melalui doa saya, menggemakan apa yang menjadi kehendak hati Allah. Dan melalui ini bisa menjadi orang yang mengalihkan zaman bagi kehendak Allah hari ini. Amin. Amin. Baik, saudari-saudari, untuk waktu selanjutnya, kami persilakan kepada saudari Hana dari Medan dan saudari Danawakti untuk menyimpulkan sidang saudari kita malam ini. Juga mungkin sebagai saudari yang sudah lebih dulu melayani bisa memberikan perkataan dorongan kepada kami yang lebih muda. Silakan saudari Hana dan saudari Danawakti masing-masing bisa berbicara 5 menit. Amen. 感谢主 Amen. 在神的主宰下 Amen. Syukur pada Tuhan dalam kedaulatan Allah. 虽然在这样的祭祀里面 Meskipun dalam kondisi seperti saat ini, 到处都是疫情 semuanya dalam kondisi pandemi, 我们都不能够聚集在一起 kita tidak bisa berhimpun bersama. 但是感谢主 Namun syukur pada Tuhan, 我们今天的一同上网 kita sama-sama secara daring. 有2晚的全书岛的姐妹相调 Ada sidang perbauran saudari se-Sumatera. 我看见这2晚的这个信息啊实在是对我们姊妹的需要 Saya melihat berita selama 2 malam ini menunjukkan keperluan bagi para saudari. 好像信息好像是对年轻的母亲们说 Sepertinya berita-berita ini adalah untuk kaum ibu muda. 但是呢都是我们姊妹们的需要 Namun sesungguhnya inilah keperluan semua para saudari. 我们要有一个金钱的家 Kita mau memiliki keluarga yang beribadah. 乃是为着教会生活 Semua adalah jasmani. 蒙恩得救以后 Setelah kita seharusnya mempersembahkan pernikahan kita dan hidup救恩的路需要一传下 让 selanjutnya. 我们的后代也承受着救恩的路线。 Itulah keselamatan dan pembangunan. 主 Ini kita juga melihat seorang teladan dari 就是汉 需要人的合作， ingin menggenapkan kerjasama manusia. 不是汉娜自己发起的， Doa timbul dari 神发起， melainkan dari 与神合作。 untuk hidup bersama Dia. 好，萨姆尔为着那个败坏时代， Untuk zaman yang bobrok itu, 神兴起萨姆尔， Allah membangkitkan 一开始我们看见 ，看见
sudah menunjukkan pada kita. 神完成他的经纶需要人的配合也合作。 Allah yang merampungkan ekonominya perlu kerjasama manusia. 哦，哈拿寻求神，并自然的与神配合， Hana mencari Allah dan mau bekerja sama dengan Allah. 与神合作， Bekerja sama dengan dia. 这个神有路。 Sehingga Allah memiliki jalan. 哦，用新的祭司责任， Membangkitkan keimamatan yang baru. 取代在以利之下衰弱。 Yang merosot. 哦，今天 Usang. 照样，我们也必须像哈拿的祷告， Hari ini kita juga perlu seperti Hana yang berdoa 向神求男孩子， kepada Allah meminta anak laki-laki 也就是得胜者。 yang adalah pemenang. 哈拿祷告是向神许愿的祷告。 Hana berdoa adalah berdoa memohon dan meminta pada Allah. 哦，他是说万军之耶和华， Dia berasal daripada Tuhan semesta alam. 万军之耶和华。 Tuhan semesta alam. 你若垂顾你的婢女的苦情， Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, 就是说出哈拿那个时候有苦情。 ini menunjukkan pada waktu itu Hana dalam kondisi 刚才弟兄 kesulitan, 已经交 sengsara. 通了。 Tadi saudara kita telah mempersekutukan. 哦，他说纪念我， Ingatlah aku, 不要忘记你的婢女， jangan melupakan hambamu ini. 赐你的婢女一个男孩， Berikanlah kepada hambamu ini seorang anak 我 laki-laki. 必将他终身献与耶和华， Maka aku akan mempersembahkan dia kepada Tuhan, 不用 Yehova. 刀他的头。 Dan seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 哈拿向神求孩子， Hana bernazar meminta kepada Allah seorang anak, 不是为着他自己， bukan untuk dirinya sendiri. 好像刚才弟兄说是好像是借用而已。 Kelihatannya tadi seperti saudara kita katakan seperti pinjam terima, dapatkan. 乃是还回给神， Setelah didapat dikembalikan lagi pada Allah. 乃是为着神的需要， Semua adalah untuk keperluan kepentingan Allah, 乃是给主用。 untuk dipakai Allah. 哦，但愿我们都是今日的哈拿， Kiranya kita menjadi hana-hana hari ini 为神的旨意， bagi ke ekonomi Allah, kehendak Allah. 以神的经纶有一个征战的祷告， Bagi ekonominya kita ada satu doa peperangan. 祷告求神给我们男孩子， Berdoa meminta pada Allah berikan kita anak laki-laki 也就是得胜者， yang juga adalah pemenang 在这时代 dalam zaman ini. 能为神征战， Dapat berperang bagi Allah 哦，带进神的国度， untuk membawa kerajaannya, 结束这时代， untuk mengakhiri zaman ini, 带进主的回来。 untuk mendatangkan, membawa kembali Tuhan kita datang Haleluya. kembali. Haleluya. Amen. Haleluya. Saudari Danawati, apakah masih ada di sini? Silakan. Kita saudari-saudari harus mempunyai penghidupan berdoa. Seperti akar yang tersembunyi, tetapi makin dalam, makin ke atas berbuah. Fungsi saudari adalah untuk berdoa. Semoga kita bukan satu teori, melainkan satu penghidupan yang mempunyai doa syafaat. Apalagi di zaman yang terakhir ini, baru Tuhan membangkitkan pemenang-pemenang anak laki-laki, buah sulung. Maka kita saudari banyak berdoa untuk keluarga, untuk saudari-saudari, untuk seluruh Indonesia dan semua. Semoga doa kita menurut kehendak Allah, membawa kehendak Allah turun di atas bumi, sehingga Allah mendengarkan doa kita. Bukan kita yang bisa apa-apa, kembalikan lagi kepada Allah. Sehingga Allah jawab doa kita, kembalikan kepada Allah, Allah yang bekerja.
Jadi ini sangat serius sekali dan ada rahasianya bagaimana berdoa. Semoga Tuhan ajarilah kami berdoa. Kita perlu tiap hari berdoa, Tuhan ajarilah kami berdoa. Sampai Tuhan datang kembali. Kita bukan mahir berdoa, tetapi kita mau merendahkan diri. Tuhan ajarilah kami berdoa menurut kehendak Allah. Seperti doa Hana. Akhirnya menghasilkan Samuel untuk mengalihkan zaman ini. Hari ini kita berdoa, Tuhan selesaikan zaman ini, mendatangkan kerajaan-Mu di atas bumi. Dan juga mempelai perempuan sudah siap sedia. Sehingga mempelai laki-laki datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudari-saudari. Baik, saudari, sebelum kita masuk ke breakout room, kita akan foto bersama. Ya, jadi dimohon saudari-saudari untuk membuka kamera masing-masing, kita akan foto bersama. Jangan dimohon untuk tidak keluar dari Zoom, tidak keluar dari meeting. Buka kameranya masing-masing, saudari, kita akan foto bersama. Saudara Mesak akan memandu kita untuk pengambilan foto. Silakan, Saudara Mesak. Baik, saudara-saudari, mohon benar-benar kameranya dibuka. Karena kalau dalam proses foto, lalu Anda belum buka, baru buka, maka akan loncat ke screen yang lain. Dan itu bisa membuat Anda tidak terfoto ya. Jadi mohon fotonya semua dibuka. Kalau Anda memang tidak mau tampilkan wajah ya sudah, tidak apa-apa, tapi jangan di tengah jalan nanti buka videonya karena itu akan lompat-lompat dia. Ya, jangan buka tutup. Jangan buka tutup. Jadi kalau mau difoto dibuka, kalau memang tidak mau tidak apa-apa, tetap dalam posisi mati. Baik, 1, 2, ada 5 screen, mohon bersabar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya, saudara-saudari, kita akan breakout room. Kita tidak akan lama-lama ya. Kita hanya berapa menit, Koriki? 5 menit atau 10 menit jadinya? 10 menit ya. Baik, kita akan breakout room 10 menit. Nah, begini saudara-saudari ya, ini pasti akan terjadi keluar masuk. Karena itu waktu saudara-saudari terbagi masuk ke ruangan, tolong dihafalkan ruangannya ruangan berapa. Kalau Anda sudah masuk ruangan, lalu karena internet masalah, lalu keluar lagi, Anda info tadinya di ruangan berapa, supaya masuk tetap di ruangan yang sama. Bisa dipahami ya saudara-saudari ya. Baik, saya akan bagi. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Anda sudah masuk ruangan, langsung hafalkan ruangannya